ditaruh bro kalau belum ngerokok. Masuk YouTube ini bro. Aduh, bukan torek. Gimana? Ini kan awalnya sawah, ditanamin padi. Terus sekarang bukan tumbuh padi lagi, tumbuh warung kopi. Ini gimana? Tumbuh janda. Gimana Bung pendapatnya Bung? Ya selama tidak merugikan bagi rakyat kecil ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Dan di sini kan justru menguntungkan. Analisa panjang kan nantinya sawah-sawah itu bakalan nggak ada Bung. Itu Masa mau makan kopi tiap hari nanti? kredo yang Kalau seluruh sawah nanti tumbuh warung kopi. kredo yang berlebihan menurut saya itu. Harusnya bagaimana? Karena tidak mungkin ya Mbak sampai ke belakang apa? Tidak mungkin. 10 10 tahun yang lalu saya juga punya pemikiran seperti itu. Ini tidak mungkin sawah ini berubah menjadi warung kopi atau rumah. Buktinya sekarang tumbuh warung kopi. Orang dulu sering ngambil kok di sini, sering ngambil cabai sama tomat. Itu kan membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih kreatif, bisa mendirikan warung kopi atau mungkin mendirikan kreatif ya. Kekreatifannya itu layak apa enggak kan gitu. Ini kan macam-macam. Ini kan kalau dipetakan secara ilmuwan, ada masyarakat kapitalis, ada masyarakat buruh. Nah, Terus kalau masyarakat kapitalis ini misalnya membuka usaha yang itu kemudian sampai merugikan rakyat kecil atau mungkin dagangannya sampai gak laku atau sampai toko itu ada sebut saja itu nama inisialnya A. Toko yang besar ada di mana-mana. Nah, orang memilih toko besar yang namanya A ini karena cara pembeliannya itu seperti supermarket kemudian. Nah, toko kelontongan ini justru nggak laku karena parkirannya sempit, karena tidak higienis dan lain sebagainya. Nah, itu saya pernah menemui hal itu di mana? Di Sawah Jajar. Gimana di Sawah Jajar? Di situ ada menyebutkan tempat kan? Ada apa? Ada toko yang inisialnya A, dan kemudian berdampingan juga ada inisialnya I misalnya. Terus. Nah, sampai toko kelontongan ini tidak laku. Kenapa? Ketika sales nyamperin, Bu mau order? Enggak. Saya mau kukut Mas. Kenapa orang hanya lewat saja? Orang lebih milih toko A dan toko I. Kayak gitu. Nah, ini saya pikir orang-orang kapitalis itu dalam hal manajemen peletakan usahanya itu juga harus memikirkan rakyat kecil. Sehingga masyarakat kecil itu masih bisa menghirup udara lah, masih bisa makan untuk sehari-hari lah. Paling tidak kan seperti itu, bukan hanya memperkaya diri. Ngomong kapitalis, ngomong kreatif tadi ya. Ini awalnya kan kreatif. Kalau kayak gini kan kreatif. Kalau misalnya kayak toko sampai kalau kecil. Kreatif ini kan ditanamin padi gitu toh. Harusnya tetap di ranah pertanian Bu. Kalau ini kan mengubah. Iya kan mengubah karena marketnya jelas di area di desa inilah misalnya. Gimana? Apa keuntungannya untuk warga sekitar sih? Kalau kamu pro terhadap kan warga sekitar dengan adanya
warung-warung kopi ini. Secara tidak langsung warga sekitar mungkin tidak menyadari. Secara langsung. Tunggu dulu, kalau orang belum selesai. Karena apa? Orang mau ke warung kopi seperti ini pasti lewat apa? Jalan-jalannya warga. Dan warga pasti banyak sekali yang jual makanan. Nah itu justru membangun. Mau ke warung kopi, dia mampir ke warungnya warga. Saya pikir tidak ada masalah. Bagaimana dengan nasib petani? Kalau nasib petani tetap kan lahannya semakin sedikit. Oke, secara bisnis menguntungkan pribadi yang punya gitu karena disewa mahal gitu ya, kan. investor. Secara pertanian bagaimana jangka panjang? Nanti lahannya semakin sedikit kan bisa-bisa harus impor pertanian. Kamu pernah bayangin gak sih tanah sawah seluas yang di mana? Di Ngantang itu tiba-tiba nanti berubah menjadi kafe semua. Ya. Pernah bayangin itu kamu? Hah? Gak ada. Apanya gak ada? Di Ngantang marketnya itu nggak jelas. Nggak jelas. Karena target yang disasar itu kan nggak jelas. Setiap hari belum tentu ada. Dan kalau orang bikin di situ tidak mungkin bertahan lama. Oleh karenanya kalau di daerah sini jauh ya, marketnya jelas. Mahasiswa banyak sekali, kemudian anak-anak bekerja di Malang Kota. Saya ya sah-sah saja lah. Kan apa sawah-sawah di daerah pelosok kabupaten masih banyak. Artinya memasrahkan pertanian itu diskriminasi kamu Bung. Kredo yang berlebihan itu tidak. Bukan soal kredo yang berlebihan. Siapa? Bentar ya, mau telepon bentar. Halo. Kopi susu. Sama Diko. Aku gak disebutin. Sama Anas. Sandingi kopi nyeses. Ngarepe itu apa Bu? Indigo. Ngarepe Indigo. Ngarepe Indigo pas. Ngarepe Indigo ngajak Vina. Ngajak Vina. Iya. Kamu. Diko mau pamitan. Iku udah hampir aku. Sesok mau budal sesok. Kamu ditunggu di sini. Kok sesok? Nanti sore ini. Yo. Di balik. Oke. Bro, saya tangkap pemikiranmu itu lebih condong ke kapitalis, bro. Ya, terus. Kamu nerima itu? Ya, kok komentar dulu semuanya. Jangan ditanya balik ke saya. Komentar dulu pendapatmu tentang penyikapanmu terhadap antara kota dan bukan kota gitu-gitu. Kamu mendiskriminasikan bahwa petani itu harus di kampung dan kota seolah-olah tidak boleh adanya pertanian gitu kan. Dan kamu sepakat dengan tumbuhnya warung-warung kopi yang sudah mulai berjajaran sekarang. Sekarang saya tanya. Nanya apa? Dengan berdirinya warung kopi, apakah dia lapangan kerja itu semakin terbuka? Untuk warga sekitar apa? Ya orang terdekat paling tidak. Apa perantau? Saya rasa gak ada tuh, paling ya 1-2 dari seluruh banyak kafe yang ada di mana? Di Oma kampus ini. Ya. Paling yang asli warga sini yang ikut bekerja itu paling 1-2. Itu karena buktinya tetap bukan ini data. Oh ya data betul. Larinya ke pabrik bukan ke warung tekstil, gitu. konveksi mungkin apa dampaknya? UMKM.
Ya dampaknya Dan kan kamu nggak sepakat kalau iya kan pemikiranmu nggak sepakat kalau pertanian itu tumbuh di kota kan? ya Sebelum adanya warung ini, saya sudah Bung, sangat bersyukur gitu karena di pinggiran kota gitu ya masih ada pertanian entah itu tomat, padi dan lain-lain itu saya masih bersyukur banget ya. Dengan adanya warung-warung yang menggusur pertanian itu sedikitnya itu saya tidak sepakat itu. sekarang begini dulu selesaikan. Ya, kamu nerima dulu kalau pemikiranmu itu kaum kapitalis. Ya enggak juga. Sementara keadaan yang saya tahu Kita kan harus menilai kita adalah kaum kaum buruh. Kaum buruh. apa satunya selain kapitalis itu? Proletar. Iya, itu maksud saya. Gimana, Bung? Kamu terlalu diskriminasi, Bung. Ngantang bilang nggak maju. Kamu tahu data dari pertanian Indonesia itu? Kamu ngomong Menteri Pertanian itu ke sana, Bro. masyarakat kota itu, Bilang ngantang nggak jelas kamu. kamu kan tahu masyarakat kota itu kebanyakan pendatang, hilir mudik ganti. Jelas kan? Heeh. Nah oleh karenanya itu ya nggak apa-apa pembangunan digalakkan. Karena apa? Masyarakat kota itu padat dan kebanyakan untuk mencari pekerjaan itu di kota. Boleh-boleh saja investor membuka usaha, lalu dia pasti membutuhkan pegawai. Nah, bukankah itu menguntungkan orang-orang yang nganggur? Itu justru nilai plus, itu ada manfaat bagi orang-orang yang mungkin lulus S1 kemudian nggak ada kerja ya untuk jalan pijakan lah untuk mengisi sesaat. Jalan pijakan. Untuk Jangan mengisi. mengentengkan jalan pijakan kamu, Bro. Terus. Semakin adanya semakin adanya lahan kerja yang itu tidak sesuai dengan ijazah katakanlah gitu ya, semakin tidak kreatif sarjanawan itu atau sarjanawati itu. Iya. Coba kamu wisuda ya, udah keliling cari kerjaan, nggak diterima di perusahaan gitu. Akhirnya larinya ke sini dan itu membuat tidak menaik, tidak levelnya itu bukan level sih, tapi pemikirannya itu lambat laun terkuras bakalan idealismenya itu hilang. Berkurang. Bukan soal hilang sih, berkurang. Ilmunya hilang lah jelasnya. Ilmu yang dari sekolahnya Mas. Harusnya kalau sepakat memang untuk kreativitas menunjang program di mana harus balik kampung gitu kan. Iya. Banyak bro sarjana yang nggak ingin balik ke kampung itu sebab itu. Wajar kan? Ternyata di sini ya kerjanya ya paling kata kamu tadi itu sebagai pijakan atau lompatan awal. Tapi banyak dari kondisi seperti itu sarjana itu nanti menyerah lambat laun bro, menyerah dengan keadaan. Apakah kamu tidak dilema dengan kondisi seperti itu? Lah kan memang sarjana itu tidak diciptakan untuk sebagai buruh, sebagai harus kerja di kantoran yang gede, enggak. Cuma dengan adanya kondisi yang seperti ini yang kamu meyakini bahwa itu bisalah dijadikan pijakan awal ataupun lompatan awal, ternyata tidak segitu keadaannya, malah ya mengkacaukan kondisi bro. Ya itu kan tergantung orang-orangnya ataupun bisa dikatakan mahasiswanya. Kalau balik ke tergantung cara berpikirnya kan, orang yang punya visi dan orang yang memang visi kerja. Ya itu bahasa Inggris itu Bung. Jangan ini pesek Bung. Jangan bahasa Inggris Indonesia KBBI.
bahasa Inggris. Sisi bahasa. Oh, bese. Tak nyambung. Gini bro, Orang yang udah punya visi, kopinya berapa pasti bisa nih. Hah? Mau jam apa? Jam 9, mau jam 12. iya, Sebulan. nggak cuma hari Minggu, Hah? nggak cuma hari Minggu. Karena kita kan menyusun visi itu ya jadi pelengkap dulu. Pelengkapnya visi. Ya ngapain? Udah ya, saya upload dulu ya, Ya. selesaikan ya. Di Paris. Ya, Menang. gimana terakhir? Ya, ya terakhir. Stop. Ya apa? Apa? I love you. Ya menurut saya sih ya tetap wajar saja sih karena juga membantu perekonomian warga kan. Apa masalah Terlalu sempit kalau Bro, bukan menyederhanakan terlalu itu bro. karena mau berangkat hilir mudik ke warung kopi itu pasti berbagai macam, ada yang lapar, ada yang haus, pasti mampir dulu ke warung-warung warga, bukan pemilik Siapa kopi wanita tadi. yang terdekat kamu sekarang? Gak ada. Udah dulu ya, kita upload ini ya. Iya, Japlo. Siapa tahu banyak yang nonton. Bro, makasih ya bro ya. Ini gak apa-apa diupload di YouTube. Makasih ya bro ya. Ya. Sampai jumpa di lain waktu. Terjadi